Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Zikri Tarik, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kali ini saya mencoba akan membahas konsentrasi dalam ilmu komunikasi, salah satunya itu adalah PR atau Public Relation. Saya di sini akan mencoba membahas seputar Public Relation. Yang pertama saya mencoba membahas mengenai definisi PR. Kita mulai dari PR. Definisi PR itu sendiri ada di dalam buku dari Frank Jeffkins yang berkata bahwa PR adalah individu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik dalam maupun keluar antar satu organisasi dengan semua hal layaknya dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Di sini kita jelasin dulu, PR adalah individu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana dalam hal ini. Komunikasi yang terencana adalah segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh individu, ingin disampaikan ke publik tentang perusahaannya dan apa yang ingin disampaikan ke publik tentang visi misi perusahaannya. Dalam hal ini, segala sesuatu itu harus terencana walaupun kenyataannya ada pula hal-hal yang di luar harapan public relation itu sendiri. Contohnya, ketika mereka terjun ke masyarakat langsung, ternyata masyarakatnya tidak sejalan dengan yang mereka observe sebelumnya. Dalam hal ini mereka harus melakukan improvisasi bagaimana caranya supaya tujuan-tujuan dari PR tersebut dapat terlaksana dan terimplementasikan kepada masyarakat. Kemudian poin yang kedua, ke dalam dan maupun keluar. Di sini PR itu ada dua. Yang pertama PR internal dan yang kedua adalah PR eksternal. Kalau PR internal itu sendiri fungsinya adalah untuk menjembatani antara karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut, tentunya sama karyawan dengan karyawan yang lainnya. Kedua, tadi yang saya bilang adalah PR, namanya PR eksternal. PR eksternal dalam hal ini cakupannya sangat luas karena mereka berhubungan dengan masyarakat dan mereka berhubungan dengan khalayak ramai. Selanjutnya adalah manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antar organisasi dengan publik. Tentu saja dalam hal ini mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Kalau misalnya teman-teman banyak melihat PR di media massa yang teman-teman enggak sadar bahwasanya sebetulnya mereka itu sedang menjalankan tugas mereka sebagai PR. Contoh misalnya teman-teman lihat itu program-program yang ada di televisi swasta yang berhubungan dengan acara-acara itu, tentu saja membentuk citra maupun dibentuk citra seperti apa. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa mereka terus berusaha membangun image perusahaan yang peduli satu sama lain dan membangun citra positif perusahaan di pandangan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi PR secara umum. Kalau tadi kita lihat ada fungsi manajemen dan mempertahankan hubungan antar perusahaan dengan khalayak, dalam hal ini kita akan membahas fungsi PR itu sendiri secara umum. Yang pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam tujuan organisasi atau perusahaan. Tentu saja setiap organisasi, setiap perusahaan profit maupun non-profit, mereka memiliki visi maupun non-profit. Mereka memiliki visi misi yang dikomunikasikan secara internal dan tentu saja ingin dikomunikasikan secara eksternal supaya visi misi mereka bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun internal. Dalam hal ini lagi-lagi tugas PR itu lumayan berat karena mereka harus bisa memanage konflik antara perusahaan dengan khalayak, juga konflik yang berada di ruang lingkup internal karena bukan tidak mungkin di dalam satu perusahaan itu antar satu individu dengan individu lain mereka memiliki tujuan atau latar belakang yang berbeda, preferensi yang berbeda, namun mereka harus bisa sama-sama bersatu mewujudkan visi misi atau goals dari perusahaan itu tersebut. Kemudian poin yang selanjutnya menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik terhadap organisasi itu sendiri, jadi dua arah dan lain sebagainya. Tapi juga menjembatani apa yang diinginkan oleh khalayak tersebut, perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, melayani publik dan menasihati pimpinan demi kepentingan umum. Dalam hal ini PR juga punya kerjaan yang lumayan rumit karena publik itu keinginannya banyak sekali teman-teman, dan publik itu segmennya luas sekali dari segi umur, segi pendidikan dan macam-macam lainnya. Belum lagi kepentingan publik
terhadap perusahaan, dan itu benar-benar harus didengar sama perusahaan. Dan hal ini juga menjadi nasihat untuk pimpinan perusahaan itu sendiri. Demikianlah pembahasan kita mengenai PR, Public Relation. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.